Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan dengan sambutan dari Ketua Pelaksana Editing Class 2024. Kepada Kak Alvina dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Raisa dan Ervan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta taufiknya kita dapat berkumpul pada acara editing class Day 2 pada hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Eh, yang terhormat kepada Wakil Ketua UKM Penalaran Universitas Erlangga, kepada Kak Sofia Ayu, yang saya hormati kepada Kak Asila selaku pemateri Daito Editing Class pada hari ini, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya selaku ketua panitia ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Kak Asila yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua dan para peserta editing class yang antusias untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu acara pada hari ini. Semoga acaranya dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Mungkin demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan eh, hingga akhir dengan lancar. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Raisa dan Irfan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutannya Kak Alvina. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Wakil Ketua Umum UKM Penalaran. Kepada Mbak Sofia Ayu dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kak Asila selaku narasumber pada editing kelas hari ini, teman-teman peserta webinar yang saya cintai dan juga teman-teman seluruh jajaran panitia yang saya banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan juga hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam rangka menggali ilmu dan juga wawasan melalui editing class tahun 2024 yang diselenggarakan oleh UKM Penalaran Universitas Airlangga. Terlebih lagi kita diberikan kesempatan ya untuk mendapatkan pencerahan nih dan juga ilmu-ilmu terkait content writing dan juga podcast dari Kak Asila. Terima kasih Kak Asila atas kesediaannya untuk mengisi acara editing class pada hari ini. Lalu saya juga sangat merasa terhormat nih, karena pada pagi hari ini kita kedatangan Mbak Devira selaku Wakil Ketua Umum Penalaran tahun 2022. Selamat pagi Mbak Devira. Terima kasih karena sudah join ya untuk acara pada pagi hari ini. Lalu tidak lupa juga kepada para peserta, saya berpesan mari kita manfaatkan untuk kesempatan ini sebaik-baiknya dalam menggali ilmu, jangan sungkan untuk bertanya, berdiskusi, maupun apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada pemateri nih, nanti silahkan pada sesi Q&A, silahkan untuk teman-teman dari peserta untuk uh, angkat tangan ataupun juga bisa on mic seperti itu. Lalu terakhir yang tidak lupa kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam persiapan acara pada pagi hari ini. Terima kasih atas dedikasi kalian semua, karena tanpa kerjasama dan juga kerja keras dari kalian, acara pada pagi hari ini tidak dapat terselenggara dengan baik seperti itu ya. Lalu akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang terlibat juga. Saya Sofia Ayu selaku Wakil Ketua Umum UKM Penalaran tahun 2024 mengucapkan selamat kepada teman-teman semua untuk mengikuti acara editing class pada pagi hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan juga menjadi berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih atas sambutan yang hangat dan inspiratif ya Mbak Sofia Ayu.
Nah, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya nih, teman-teman tolong yang tidak berhalangan untuk bisa mengaktifkan kameranya. Terima kasih. Yuk on cam yuk, biar kita bisa Yuk. lihat wajah-wajahnya teman-teman di sini. Bisa kenalan juga nih satu sama lain. Oke, sebelum masuk ke sesi berikutnya, baiknya kita kenalan dulu nggak sih sama pembicara yang keren pada hari ini. Jadi, izinkan saya untuk membacakan sekilas tentang CV dari pemateri kita hari ini. Untuk panitia, apakah bisa share screen? Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan kakak keren kita yang bakalan jadi pemateri pada hari ini, yaitu Kak Ashilaris Kaputri, yang merupakan mahasiswa dari Sastra Indonesia Universitas Erlangga. Beliau merupakan salah satu mahasiswa keren yang sudah banyak menorehkan prestasi dan berbagai penghargaan. Di antaranya yaitu magang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya, kemudian di PT Parama Abadi Sejahtera Internasional. Tapi nggak cukup bisa sampai di situ aja nih. Kak Asila juga pernah menjadi bagian dari SDGs Festival 2024, kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai staf, kemudian juga Kak Asila juga pernah jadi panitia Gardana Dekan Cup, kemudian Gerakan Bangun Desa Jilid 7, dan jadi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Kementerian Pengabdian Masyarakat sebagai Kepala Kementerian. Selain itu juga pernah menjadi bagian dari Internship University Student Executive Board at Ministry of Social Masyarakat. Dan selain itu juga Kak Ashila ini juga pernah ikut eh, latihan keterampilan manajemen mahasiswa mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga lanjut. Dan yang terakhir yaitu jadi asisten pemandu latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Wah, keren banget ya Kak. Kayaknya kita makin jadi nggak sabar nih buat dengerin pemateri dari Kak Ashila. Bener nggak Raisa? Bener banget Kak, udah siap banget nih mau dituang ilmu-ilmu yang menarik dari Kak Asila tentang content writer sama gimana sih caranya kita jadi podcaster yang baik dan cara membuat podcast. Iya, jadi nggak usah berlama-lama lagi. Jadi kita langsung aja dengerin penyampaian materi oleh Kak Ashila. Kepada Kak Ashila, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih ya MC Ervan dan Raisa yang sudah mempersilahkan saya untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Dan juga pertama saya mau mengucapkan terima kasih dulu ke UKM Penalaran karena sudah mau mengundang saya juga untuk menjadi pemateri content writing dan podcast. Lalu terima kasih juga kepada Alvina yang sudah menghubungi saya hampir setiap minggunya dan hampir setiap hari tentunya. Lalu juga terima kasih kepada Mbak Sofia Ayu dan Mbak Devira. Eh, ini aku bisa share screen ya? Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah Kak, sudah terlihat. Oke, baik. Oke, teman-teman dari UKM Penalaran, sebelumnya aku mau tanya, ini tuh dibuka untuk umum atau dari teman-teman UKM Penalaran sendiri ya? Untuk editing kelas ini dibuka untuk umum dan untuk UKM Penalan juga. Jadi nggak terbatas buat UKM Penalan aja. Oke, aku kira isinya teman-teman dari UKM Penalaran, ternyata untuk umum ya. Menarik kalau begitu. Pasti teman-teman yang join di sini adalah teman-teman yang pengen belajar content writing. Dan tentunya ya, content writing itu sangat diperlukan. Apalagi kita tuh hidup di zaman yang modern, yang tentunya setiap hari kan kita buka media sosial, setiap hari kita buka handphone. Nah, semakin
kita sering penting, seperti contoh hal kecilnya kayak kita buka HP, terus ada notifikasi dari platform seperti Shopee, Gojek, Grab yang muncul di notifikasi. Nah, itu termasuk bagian dari content writing, terutama copywriter. Nah, kalau teman-teman mau mendalami tentang content writing, bisa sangat menjanjikan jenjang karir teman-teman sih sebenarnya. Nah, karena di sini khususnya aku diminta untuk membahas tentang content writer dan podcast. Jadi aku akan menjelaskan tentang itu saja ya. Terutama untuk teman-teman yang mau memulai untuk nulis konten. Oke, selanjutnya jadi tadi sudah diperkenalkan, namaku Ashila Rizka Putri atau biasa dipanggil Ashila. Dan aku berasal dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023. Sorry, angkatan 2021. Yang kebetulan aku juga berperan sebagai content writer dan menjadi host atau podcaster di podcastnya FIB UNER yang namanya Humanicast. Jadi kalau teman-teman lihat di YouTube atau di Spotify itu ada Humanicast dan di situ ada beberapa host yang salah satunya adalah aku dan kami sering membahas mengenai kehidupan perkuliahan, prestasi mahasiswa, terus kegiatan-kegiatan menarik yang ada di FIB tentunya. Nah, di sini aku akan membahas 3 topik utama ya. Yang pertama, find the why, yang akan membahas mengenai temukan alasan kenapa kamu itu harus menulis. Kenapa kamu harus memulai untuk menjadi content writer. Lalu juga, kenapa sih aku harus membuat podcast gitu. Lalu setelahnya, aku akan memberikan sedikit tips untuk membranding dari karyamu itu. Lalu nanti juga di terakhir, aku akan memberikan sedikit manfaat atau benefits yang akan kamu dapatkan kalau kamu memulai hobimu dengan content writing. Nah, selanjutnya ada salah satu kutipan dari buku yang terakhir aku baca di tahun 2023 kemarin yang menjadi dasar kenapa kita harus melakukan suatu kegiatan, kenapa kita harus mulai suatu karir, kenapa kita harus mulai suatu hal yang baru gitu. Salah satu kutipannya berbunyi, people don't buy what you do, they buy why you do it. And what you do is simply proof what you believe. So, sebenarnya dalam buku itu dibahas dasarnya kenapa orang-orang itu sebenarnya tidak membeli apa yang kita lakukan, tapi alasan kita melakukan hal tersebut, walaupun kadang tidak disadari sama kebanyakan orang, cuman di buku itu ditemukan bahwa alasan manusia itu harus melakukan hal seperti ini, seperti itu. Dan ketika kita sudah menemukan alasan kenapa aku harus memulai content writing, kenapa aku harus suka sama content writing, dan kenapa orang lain itu melihat kita sebagai orang yang kayaknya pandai menulis gitu. Nah, itu sebenarnya bisa jadi bekal untuk kita memulai jadi content writer tentunya. Nah, lalu sebenarnya apa yang kita lakukan itu ya mencerminkan apa yang kita percayai. Contoh kayak kita menulis, menulis artikel untuk tugas gitu. Nah, sebenarnya yang kita tulis adalah yang kita percayai kan, hal-hal yang kita sukai, terutama di rumpun humaniora ya. Biasanya teman-teman itu akan menulis dari hal-hal yang ada di sekitarnya. Nah, dari hal-hal yang ada di sekitarnya kan pasti lebih memperhatikan hal yang lebih disukai untuk ditulis dalam
artikel atau tugasnya. Karena aku sendiri pun juga sering melakukan hal itu. Kebetulan di sastra Indonesia sendiri kan juga ada 3 peminatan ya. Ada Sasindo, ada linguistik, ada sastra, dan juga ada filologi. Dan kebetulan aku adalah di bidang linguistik yang sangat linear dengan content writing. Maka dari itu aku memanfaatkan prodiku untuk menjadi content writer yang dimulai dengan aku menginisiasi dan bergabung dengan tim podcast yang ada di FIB. Nah, setelah menemukan apa yang harus kita lakukan atau alasan kenapa kita harus melakukan hal tersebut atau alasan kenapa kita harus menulis lah simply. Ada hal yang harus kalian sadari atau things to consider ya tentunya. Yang pertama adalah writing skill. Writing skill ini sangat penting, sangat-sangat penting untuk mahasiswa karena tidak ada prodi yang tidak menulis. Tidak ada prodi yang tidak membuat artikel atau makalah karena semuanya akan membuat itu. Dan sebenarnya content writing itu tidak sekompleks artikel yang kita buat untuk tugas-tugas. Malah jauh lebih simple kalau teman-teman mau memulai atau mau mencoba nantinya. Nah, writing skill ini tentunya sangat diperlukan. Apalagi untuk menulis konten lalu membuat podcast yang tentunya juga eh, sebelum menulis diperlukan research skills atau kalian teman-teman atau kemampuan teman-teman untuk riset terutama peka ya dengan apa yang terjadi di sekitar teman-teman atau kebutuhan deh kebutuhan tiap prodi, fakultas atau kebutuhan society dan juga seharusnya pandai mengikuti tren karena orang-orang itu cenderung akan lebih menyukai hal-hal yang dekat dengannya daripada harus mendengarkan podcast yang sepertinya tuh jauh gitu dari hal-hal yang disukainya. Tapi kalau di ranah akademik tentunya pasti ya tidak jauh dengan hal-hal yang seharusnya kita pahami seperti kegiatan kemahasiswaan, prestasi-prestasi. Walaupun sebenarnya yang minat ya tidak sebanyak itu. Cuman kalau teman-teman ingin memulai untuk individu itu sangat bisa sekali dicoba untuk riset sebenarnya kebutuhan atau pasar yang ingin teman-teman buat itu seperti apa. Dimulai dari lingkungan sekitar aja dulu, kayak teman-teman circle atau followers gitu ya. Lalu juga harus memahami strategi konten. Strategi konten yang akan teman-teman buat itu seperti apa. Lalu juga targetnya itu seperti apa, maunya yang bagaimana. Nah, itu juga menentukan tema atau isi konten yang akan teman-teman bawa nantinya gitu. Lah, lalu sebenarnya content writing dan menjadi podcaster itu berkaitan erat dengan networking. Karena kalau teman-teman networkingnya masih rendah, lalu ingin mencoba untuk memulai jadi seorang content writing atau podcaster, bisa sekali. Namun teman-teman perlu usaha yang lebih untuk podcast itu bisa didengar oleh banyak orang. Nah, kuncinya adalah mulai aja dulu, mulai dengan keberanian, lalu nanti teman-teman juga akan menemukan networking yang linear dengan hobi content writing atau penulisan konten atau podcast gitu. Lalu tentunya content writing itu juga punya jenjang karir seperti yang aku sebutkan di awal tadi.
Selama masih ada media sosial, selama masih ada perkembangan teknologi, dan selama masih ada manusia tentunya, konten writing itu masih sangat diperlukan karena setiap hari kita tuh mengonsumsi tulisan-tulisan atau visual atau audio yang kita dengarkan setiap hari. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan misalnya eh, karir jangka panjang atau keinginan yang lebih jauh lagi tentang penulisan konten, sebaiknya teman-teman juga menyesuaikan dengan passion atau terutama interest minat teman-teman tuh di bidang apa. Lalu juga lebih memperhatikan lagi untuk pasar yang akan teman-teman buat. Karena kembali lagi menjadi content writer itu bisa disebut sebagai content creator juga. Yang sekarang mungkin teman-teman dekat kalian, teman tiap prodi mungkin pasti ada yang menjadi influencer. Entah itu di Instagramnya, di TikToknya, atau di Twitter, dimanapun. Pasti akan sangat diperlukan untuk menjadi content writer itu. Lalu, selanjutnya, nah, content writing itu apa sih? Jadi, content writing ini adalah suatu perencanaan. Perencanaan, penciptaan, sampai penyuntingan tulisan yang diperlukan untuk konsumsi online. Biasanya memang dikonsumsi secara online ya, karena kalau dikonsumsi secara fisik itu beda lagi, itu bukan content writing, itu biasanya kayak kita menulis tugas, menyusun skripsi gitu, itu yang lebih kompleks lagi. Tapi simply content writing itu hal yang lebih singkat lagi sepertinya sebenarnya. Tapi saat menulis konten itu juga diperlukan kepekaan dan bahasa terutama yang bisa dijangkau, yang dipahami oleh ya anak-anak zaman sekarang gitu. Lalu, nah biasanya produksi konten ini dalam format artikel blog, deskripsi produk, konten media sosial, naskah video atau podcast yang bertujuan untuk menginformasikan atau mempersuasif pembaca atau penonton. Nah, kalau teman-teman ingin menjadi content writer, itu juga harus berbekal kemampuan menulis dengan jelas, ringkas, dan menarik, serta mampu menyesuaikan gaya kepenulisannya itu. Karena content writer itu tidak dituntut untuk menulis dengan sesuatu yang baku, tapi justru sesuatu yang lebih luas lagi atau lebih dipahami. Dan bahasanya itu biasanya menggunakan bahasa gaul, tapi tidak terlalu gaul pada porsinya sendiri gitu. Namun tetap dengan tata bahasa yang seharusnya. Nah, content writer itu juga perlu menyesuaikan atau melakukan riset yang akurat dan kredibel, yang sebaiknya tuh menyesuaikan target pembaca atau penonton. Kalau aku sendiri sebagai mahasiswa FIB, tentunya risetnya ya tentang humaniora, tentang kegiatan yang ada di fakultasku, tentang prestasi-prestasi yang dicapai oleh teman-temanku atau kakak tingkatku gitu. Nah, bisa juga suatu kegiatan yang di tingkat UNER tapi melibatkan FIB dan ada orang dari FIB yang yang ikut serta juga dalam kegiatan tersebut. Lalu bisa juga mm, membahas tentang perkuliahan seperti society atau buku-buku dan hal-hal lainnya yang misalnya dekat dengan mahasiswa itu sendiri. Nah, untuk menjadi content writer atau untuk memulai content writing yang pasti harus mempersiapkan tiga hal ini. Yang pertama itu mengembangkan keterampilan menulis.
dengan menguasai tata bahasa menulis yang jelas, ringkas, dan menarik. Dan jangan lupa untuk selalu mengasah kemampuan storytelling dan konsisten menulis. Karena menulis konten untuk podcast nantinya tentu saja dibutuhkan kemampuan storytelling. Jadi posisikan diri teman-teman itu sebagai pendengar juga saat menulis konten, saat mempersiapkan konten untuk podcast. Lalu juga harus konsisten menulis, harus peka dengan hal-hal yang ada di sekitar. Misalkan nih, lagi jalan, atau lagi baca buku, atau lagi scroll sosmed, terus nemu sesuatu yang kayaknya lagi trending dan menarik untuk dibahas. Tapi hal-hal yang positif tentunya. Itu juga bisa dicatat, lalu dicoba untuk menulis menulis tentang topik tersebut. Tentunya yang harus dicari adalah seputar 5W1H dulu. Setelah itu baru nanti ke ranah yang lainnya. Tapi bahasanya itu memang harus disesuaikan dengan pasarnya teman-teman gitu. Lalu juga teman-teman harus memperluas pengetahuan dengan memahami target audiens, harus up to date dengan tren terkini. Kalau bisa juga pelajari tentang SEO atau Search Engine Optimization. Karena SEO ini sebenarnya sangat berpengaruh terhadap konten yang akan teman-teman publikasikan nantinya. Karena dengan SEO, konten teman-teman itu bisa dicari atau dijangkau oleh mereka yang ingin mencari tulisan atau mencari podcast dengan topik yang kebetulan teman-teman pernah tulis gitu. Nah, untuk menambah kualitas podcast, kualitas content writing teman-teman, tentunya itu juga harus banyak baca konten yang berkualitas tentunya. Karena apa yang kita apa yang kita keluarkan, apa yang kita tuliskan, karya kita tuh sebenarnya juga dari apa yang kita baca selama ini, apa yang kita lihat selama ini, dan apa yang kita dapatkan selama ini gitu. Lalu dengan content writing itu teman-teman bisa mulai untuk bangun portofolio. Portofolio jangan jauh-jauh ke website deh, mulai aja dari Instagram. Kalian semua pasti punya Instagram kan ya? Di Instagram itu kan bisa dimanfaatkan untuk menulis. Contoh, teman-teman mengikuti kegiatan organisasi nih, mengikuti salah satu program, misalkan kegiatan pengabdian masyarakat gitu, atau apapun itu kepanitiaan. Nah, kalian punya job desk di situ. Lalu coba publikasikan itu di media sosial teman-teman, entah itu di feeds atau di Instastory, lalu berikan caption yang berisi kegiatan teman-teman itu ngapain aja. Tapi biasanya awalnya tuh akan sangat kaku, kayak bingung. Nulis apa ya, nanti bahasaku kayaknya terlalu kaku, atau kayaknya bahasaku jelek gitu. Sebaiknya buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Karena kalau teman-teman tidak memulai terlebih dahulu, teman-teman tidak akan merasakan yang namanya proses. Tidak akan merasakan yang namanya mengkoreksi diri sendiri. Atau melihat perkembangan diri itu dari awal sebelum mulai atau sesudah mulai itu bagaimana. Jadi saranku memang harus mulai aja dulu punya kepercayaan diri untuk mempublikasikan kegiatan kamu di media sosial dengan menulis. Kalau kamu bingung, coba cari akun-akun Instagram yang memang sudah aktif, selalu aktif dengan kegiatannya. Coba pelajari tulisan-tulisannya. Lalu coba amati, tiru, dan modifikasi. Ini nggak termasuk plagiarisme ya, karena nanti teman-teman juga akan menemukan gaya kepenulisannya sendiri lewat mengamati seseorang yang mungkin bisa teman-teman jadikan role model nantinya.
Karena content writing itu tentu sangat butuh portfolio. Nah, dimulai dengan menulis hal kecil seperti itu, nanti teman-teman juga akan tertarik untuk lebih menulis lagi tentang yang lebih luas lagi. Misalnya, pengen bikin konten pesan buku atau apapun kegiatan teman-teman yang bisa teman-teman jadikan untuk storytelling. Nah, itu coba dulu aja di Instagram. Setelah itu nanti akan nemu deh pasti apa ya kira-kira yang kurang gitu, apa yang perlu diperbaiki. Lalu akan terpacu untuk memperbaiki ke depannya dan mempersiapkan suatu konten yang itu pasti lebih bagus dari yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Nah, tentunya jalani prosesnya, temukan niche-mu. Niche itu suatu pasar dalam segmen kecil namanya, atau dalam segmen pribadi. Jadi niche adalah pasar yang memang targetnya kamu untuk ke situ. Orang-orang yang eh, punya minat, punya suatu pembahasan yang sekiranya sama dengan apa yang akan kamu bahas di podcast itu atau di konten yang akan kamu publikasikan itu. Nah, setelah kamu menentukan niche-mu, kamu akan memilih topik yang kamu suka dan kamu kuasai. Karena ketika kita memulai dengan sesuatu yang kita suka dan kita kuasai, pasti akan menjadi sesuatu yang maksimal. Karena memulai dengan sesuatu yang kita sukai gitu. Lalu, kamu juga bisa mengidentifikasi pasar atau target mana yang sekiranya menguntungkan dan sejalan dengan hal yang kamu sukai atau kamu kuasai. Lalu kamu akan terus membuat sesuatu yang bermanfaat untuk audiens kamu. Yang tentunya sesuatu itu tidak perlu menginformasikan, tapi juga bisa untuk mempersuasif, mempersuasif teman-teman kamu atau followers kamu nantinya. Nah, ini kedua, ciptakan target audiens dengan pahami terlebih dahulu siapa yang ingin kamu jangkau di kontenmu. Dari umur berapa sampai berapa, dari jenjang SD sampai SMA atau bahkan kuliah atau bahkan profesional gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman seumuran angkatan 23, 22 gitu, biasanya pasti target audiensnya tuh ya yang seumuran teman-teman, terutama yang masih mahasiswa baru, yang masih baru-baru ini ngerasain yang namanya perkuliahan itu seperti apa sih, Eh, banyak tugas itu seperti apa sih, dan time manajemennya seperti apa sih. Sebenarnya banyak yang bisa teman-teman coba tulis nantinya. Apalagi di mendekati UAS kan pasti akan banyak teman-teman yang merasakan burnout atau ya apapun itulah yang sekiranya dekat dengan teman dekat dengan hal yang teman-teman sekiranya akan rasakan gitu. Jadi karya teman-teman itu akan dirasakan juga yang sejalan sama teman-teman yang juga merasakan hal tersebut. Jadi perhatikan aja apa yang ada di sekitar. Nanti teman-teman juga akan paham sebenarnya kebutuhan apa sih yang harus mereka konsumsi dari penulisannya teman-teman ini nantinya gitu. Lalu, jangan lupa untuk melakukan riset dan perencanaan secara menyeluruh untuk setiap topik yang akan kamu tulis dengan membuat outline untuk mempersiapkan tulisan yang koheren atau isi konten yang koheren. Isi konten yang koheren itu tentunya yang nyambung ya, bukan yang A tiba-tiba ke C gitu. Jadi harus ada B-nya dulu untuk nyambungin ke C gitu. Kayak teman-teman kalau menulis tugas itu kan pasti harus nyambung antar paragraf.
Dan kalau mau menulis konten itu juga harus nyambung tentunya. Jadi nggak langsung lompat gitu. Nanti teman-teman akan merasakan sendiri rasanya menulis konten. Contohnya tuh seperti apa sih? Dan kayak koreksinya tuh nanti akan seperti apa atau reaksi audiens tuh akan seperti apa gitu. Lalu setelah semuanya sudah dipersiapkan, mulai aja menulis konten. Mulai dengan gaya bahasa yang jelas, ringkas, dan menarik. Dan sesuaikan dengan gaya kepenulisan kamu dengan target audiens kamu. Kalau mau ke profesional, berarti gaya bahasanya tuh harus yang lebih profesional lagi, yang memang bahasa ilmiah atau bahasa penulis yang sangat KBBI banget gitu lah ya. Nah, atau kalau mau yang mahasiswa itu bisa cenderung menyukai gaya bahasa yang ya agak gaul tapi tetap sesuai kaidah tata bahasa gitu. Lalu publikasikan dan promosikan kontenmu mulai dari media sosial seperti X atau Twitter, Instagram atau juga Medium. Nah, Medium ini sebenarnya platform untuk menulis. Jadi kalau kalian punya ide atau punya suatu tulisan yang ingin dipublikasikan, tapi masih malu-malu untuk dipublikasikan di Instagram, bisa juga kok untuk menulis di Medium, karena Medium juga platform untuk teman-teman mencari tulisan-tulisan yang menarik. Jadi, apapun tulisan tuh ada di situ. Entah dari wawasan teman-teman, pengalaman, atau cerita, banyak sekali. Nah, nanti di situ juga bisa membantu teman-teman untuk punya gaya bahasa sesuai dirinya sendiri itu yang seperti apa gitu. Nah, setelah mencoba untuk publikasi, coba analisis dan ukur hasilnya itu dengan memanfaatkan alat analisis ya, kayak engagement di Instagram. Itu kan pasti ketika teman-teman upload Instastory atau mau upload feeds, itu kan ada engagementnya yang bisa teman-teman lihat. Kira-kira yang menjangkau konten yang kalian buat itu umur berapa sampai berapa. Di situ kan ada di Instagramnya. Lalu juga berapa viewers yang melihat, berapa orang-orang yang melihat konten teman-teman gitu. Nah, setelah kalian sudah memanfaatkan engagement itu, kalian juga bisa mengidentifikasi mana yang sekiranya disukai, mana yang sekiranya kurang disukai gitu. Kalau hal yang disukai, oke, dilanjutkan berarti dengan hal yang masih selinear dengan suatu konten yang disukai oleh pasarnya teman-teman sendiri. Nah, kalau misalkan ada suatu konten yang kalian buat tapi itu kurang disukai, berarti ada sesuatu yang mungkin harus diperbaiki di situ. Itu bisa jadi masih disukai, cuman penyajiannya mungkin yang kurang menarik di audiens. Nah, itu bisa diperbaiki. Lalu bisa juga menyesuaikan strategi konten yang berdasarkan data yang sudah teman-teman kumpulkan. Jadi untuk konten selanjutnya bisa menyesuaikan data yang sudah teman-teman koreksi sebelumnya atau yang sudah ya direfleksikan dari hasil yang sudah dipublikasikan gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh konten brief untuk podcast yang kami buat di FIB atau Humanicast tentunya. Nah, hal ini juga bisa teman-teman jadikan contoh untuk menulis konten yang dipersiapkan untuk podcast nantinya. Terutama teman-teman yang memang suka berbicara. Yang suka berbicara itu belum tentu ekstrovert ya, bisa jadi teman-teman yang introvert itu juga suka berbicara. Tapi biasanya berbicaranya dalam bentuk audio saja. Ada juga kan sekarang podcast itu yang audio dan visual. Jadi ada yang dimasukin YouTube juga. Jadinya lebih luas lagi. Dan kalau teman-teman mau mencoba untuk storytelling atau suka ngomong gitu, coba aja bikin podcast. Daripada
cuman ngobrol di depan kaca atau depan kamera sendiri, coba aja. Siapa tahu ada yang suka dengan kontennya teman-teman. Secara anonim nggak apa-apa sih. Nanti juga pasti akan akan ada pasarnya sendiri. Pasti. Karena setiap orang yang punya karya, itu pasti akan ada yang menyukai. Karena manusia tuh nggak cuma satu. Dan eh, ketertarikan manusia tuh juga nggak cuma pada satu hal. Jadi ketika teman-teman mencoba untuk memulai, untuk mempublikasikan, walaupun masih ada rasa takut, coba aja nggak apa-apa secara anonim. Karena pasti nanti ada yang suka. Nggak mungkin nggak ada yang suka. Coba aja mulai dulu gitu. Nah, lalu ini ada contoh kan ya. Sudah aku berikan contoh persiapan konten brief untuk podcast nantinya. Nah, yang pertama ini tuh sekerangka singkatnya. Yang pasti ada tanggalnya dulu. Tanggal kalian mau mulai rekaman itu kapan. Lalu juga judulnya tuh apa. Nah, judulnya kan di sini berjumlah maksimal 6 kata. Kenapa? Karena dalam content writing, dalam publikasi nantinya, kalau judul yang kepanjangan itu biasanya audiens akan kurang tertarik gitu. Apalagi sekarang banyak orang yang suka scroll. Nah, kecepatan media sosial itu juga mempengaruhi perilaku manusia saat bermedia sosial. Jadinya kita tuh males kalau baca sesuatu yang panjang-panjang gitu. Kita tuh biasanya pasti baca sesuatu yang pendek-pendek. Contoh kan ada portal berita di Instagram yang suka bikin judul yang sangat pendek, apalagi tulisan beritanya juga cuma di caption aja. Contoh kayak Volkatif atau USS Fits atau yang lainnya gitu. Nah, judulnya kan pasti nggak lebih dari 6 kata atau judulnya tuh sangat singkat gitu, tapi menarik. Nah, bisa teman-teman baca pelajari dari situ. Judul-judul yang singkat tapi tetap menarik gitu. Akan perlu banyak waktu dan revisi tentunya ya. Pasti kita tuh kayak pertama kali bikin judul atau pertama kali bikin konten untuk podcast pastinya akan lebih panjang judulnya karena di otak kita tuh pasti akan mikir banyak sesuatu yang ingin kita sampaikan dalam judul itu. Tapi dengan kita menulis, pasti nanti kita tuh akan ngerasa kayaknya kepanjangan deh, nanti dikoreksi lagi. Jadi kalian akan menemukan kata-kata yang lebih singkat lagi gitu. Intinya mulai aja. Kalau nggak mulai, pasti nggak bakal ada prosesnya gitu. Nah, judulnya harus singkat, maksimal 6 kata gitu. Lalu episode ini ya seperti biasa lah, episode 1 sampai seterusnya gitu. Lalu rubrik ini sebenarnya bisa dikatakan segmen atau hmm, apa ya, seperti nama jenis 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 podcast kamu itu juga bisa dimasukkan ke rubrik ini seperti kayak obrolan humanities itu seperti ya kita ngobrolin kehidupan di Fakultas Ilmu Budaya itu seperti apa, kehidupan mahasiswanya atau dosen-dosennya, bisa juga budaya tentang budaya kita atau bedah buku atau jejak alumni atau apapun itu bisa ditulis dalam rubrik adalah jenis konten kamu. Lalu durasi. Durasi kalau bisa jangan sampai 30 menit atau jangan lebih dari 30 menit karena kembali lagi ke perkembangan zaman yang sangat cepat membuat manusia itu menjadi ingin segala hal itu juga sangat cepat gitu. Dan kalau bisa dalam konten yang akan kamu tulis, dalam konten yang akan kamu rekam nantinya, itu juga sesuatu yang langsung sat-sat gitu. Dalam artian tidak banyak bertele-tele, namun namun penyampaian itu secara jelas dan lugas gitu. Jadinya audiens tuh paham, oh iya seperti ini gitu. Oh iya jadi yang dibahas dia tuh ini gitu. Jadi kalau
Oh, ini deh. Kalau teman-teman nonton vlog atau di In My Life-nya influencer kan biasanya ada dubbingnya ya. Nah, itu juga termasuk konten brief sih. Karena di situ juga eh, ada kata-kata atau kalimat yang dia dubbing itu dengan cepat gitu. Dengan lugas, dengan singkat, tapi itu informatif tetap. Karena kalau sesuatu yang kita buat di media sosial itu terlalu bertele-tele, itu juga sulit untuk disukai sama pasar kita nantinya. Jadi setidaknya buatlah sesuatu yang singkat, jelas, namun itu juga bisa mencakup hal yang ingin kita sampaikan gitu. Lalu introduction. Nah, introduction ini menjadi ciri khas dalam konten atau dalam podcast teman-teman nantinya. Karena introduction ini kan awalan ya, sebelum kalian memulai podcast dengan narasumber atau podcast dengan diri sendiri gitu. Introduction ini suatu awalannya untuk menyapa itu seperti apa. Kalau di Humanicast itu bisa dikatakan halo sobat budaya gitu. Lalu kalau teman-teman tuh bisa punya tagline sendiri yang bisa kalian ciptakan untuk pasar kalian gitu. Atau bisa juga yang pengen bikin podcast di organisasinya atau di fakultasnya gitu. Bisa untuk mencoba menemukan tagline yang pas dan sekiranya itu akan dipakai dalam jangka waktu yang lama karena introduction itu bisa jadi branding atau hal yang menjual pertama kali dalam audiens, terutama yang didengarkan oleh audiensnya. Nah, dalam introduction itu juga tentunya teman-teman juga harus memperhatikan, eh, coba memposisikan dirinya sebagai audiens. Kalau misalkan aku membuat intro seperti ini, reaksi audiens akan seperti apa gitu. Dan introduction itu juga diperlukan nada yang menjadi ciri khas teman-teman nantinya. Karena setiap orang kan pasti punya ciri khasnya masing-masing dan coba temukan ciri khas yang ada dalam diri teman-teman sendiri gitu. Lalu konten. Dalam bagian konten ini tentunya akan ada poin-poin yang akan disampaikan dan tapi dalam konten itu tidak harus suatu yang panjang, tapi mulailah dengan 5W1H itu tadi. Atau juga bisa pertanyaan yang singkat, tapi biasanya podcaster atau host itu akan mengimprovisasi. Jadi tulis poin-poinnya saja. Seperti yang aku katakan di awal tadi, content writing itu tidak sekompleks saat kita mengerjakan tugas artikel untuk mata kuliah. Ini lebih singkat lagi, cuman butuh kemampuan untuk improvisasi saat berbicaranya, saat merekamannya. Karena nanti akan nyambung di bagian podcast, saat menjadi podcaster, kita tuh sebaiknya tidak membaca naskah secara keseluruhan, tapi kita tuh cuman cuman hafalin aja poin-poinnya itu apa, dan nanti yang terpenting kita tuh bisa improvisasi dengan topik yang masih selinear dengan apa yang akan kita bahas nantinya gitu. Lalu yang terakhir juga closing. Closing ini sama kayak introduction, sama kayak intro. Jadi di bagian closing ini buatlah kalimat yang eye-catching, yang mm, menjadi ciri khas juga tentunya saat di closing podcast teman-teman atau di closing content writing-nya nanti. Gitu. Lalu, nah, kita kan membahas tentang podcast. Nah, podcasting itu apa sih? Jadi, podcasting itu sebenarnya adalah metode untuk menyebarkan program audio yang terkadang juga dalam bentuk video secara digital melalui internet. Nah, program ini juga biasanya berupa episode serial yang bisa didengarkan atau ditonton kapan saja oleh para pendengar atau penontonnya. Nah, mirip juga seperti program radio. Podcast ini menawarkan konten audio dalam berbagai format tentunya ya. Kalau radio kan kita harus buka saluran radio, walaupun di handphone kadang ada radionya, cuman radio ini sudah
tergantikan oleh media yang lebih kontemporer lagi, seperti seperti Spotify atau Noise gitu. Nah, untuk teman-teman yang pemula biasanya tuh menggunakan Noise karena di situ bisa rekaman, bisa juga langsung editing suaranya di situ. Nah, contoh nih, ada obrolan, contoh nih dalam podcast itu pasti ada jenis-jenisnya ya. Nah, ada yang obrolan, seperti pemandu podcast itu berbincang dengan tamu atau podcaster lain untuk membahas topik tertentu seperti berita terkini, hobi, atau cerita pribadi. Nah, biasanya podcast dalam ranah fakultas seperti yang aku jalani di Humanicast atau di ranah Unair itu tentunya tentang obrolan. Jadi, aku sebagai host itu juga akan berbincang dengan tamu atau narasumber untuk membahas berita terkini atau topik tertentu yang akan terjadi atau akan dipersiapkan oleh teman-teman FIB. Lalu juga bisa untuk wawancara. Wawancara ini teman-teman podcaster itu bisa untuk mewawancarai tokoh menarik untuk mengulik kisah hidup dan perspektif mereka. Jadi mungkin cukup beda ya antara obrolan dengan wawancara. Karena kalau obrolan itu ya kita berbincang, dialog gitu, dua arah. Tapi kalau wawancara, kita lebih ke satu arah. Kita fokusnya ke narasumber atau ke tokoh yang kita wawancarai gitu. Lalu ada juga monolog. Nah, kalau di Spotify ini biasanya banyak. Di Noise juga banyak teman-teman podcaster yang monolog atau menyampaikan informasi atau berbagi pemikiran mereka tentang suatu topik. Nah, itu dilakukan secara sendirian gitu. Biasanya yang memang suka untuk storytelling itu teman-teman pasti akan merekam suaranya, terus ngobrol gitu. Terus itu ngebahas sesuatu yang teman-teman suka gitu. Di Spotify itu biasanya atau yang biasanya teman-teman dengarkan itu pasti kayak rintik seduh gitu. Nah, itu juga termasuk monolog kan. Karena dia membuat podcast secara sendiri, tidak mengundang narasumber. Dan itu juga berdasarkan dari perspektifnya si podcaster itu sendiri. Nah, bisa juga tentang fiksi cerita yang misalkan membawakan kisah fiksi seperti drama atau cerita horor yang ada di iklan-iklan Spotify sekarang ya. Karena Spotify itu juga nggak premium, biasanya juga ada iklan, tiba-tiba ada podcast horor gitu kan. Kaget sih kadang, tapi ya udah terbiasa gitu. Lalu juga ada format-format yang lainnya yang bisa kalian buat sendiri gitu. Nah, podcaster itu juga bisa kok bikin sendiri dengan dirinya sendiri, dengan namanya sendiri atau dengan karya suatu tagline-nya sendiri gitu, tanpa bekerja sama. Atau kalau mau bekerja sama itu lebih baik lagi karena audiensnya, engagementnya itu akan semakin luas lagi. Karena ketika kita mengajak suatu orang untuk menjadi narasumber atau menjadi eh, apa ya dikatakannya, ya itulah narasumber lah. Ketika kita sudah mengundang suatu narasumber, mengajak narasumber untuk berbicara, dialog, itu kan akan terjadi pertukaran pikiran dan akan terjadi pertukaran pasar pasar karya, bisa dikatakan seperti itu karena nanti juga teman-teman akan mempublikasikan podcast itu kan. Nah, nanti juga akan ada pertukaran suatu pasar atau yang disebut niche itu tadi. Dengan hal tersebut, teman-teman bisa lebih dikenal lagi, lebih luas lagi gitu. Jadi akan banyak yang mendengarkan, akan banyak yang hmm, menyukai, dan itu membuat teman-teman untuk melanjutkan sebagai podcaster. Lalu, untuk pemula, itu biasanya bisa menggunakan noise, tapi bisa juga menggunakan Spotify gitu. Kalau tadi content writing, aku menyarankan untuk menggunakan Medium. Kalau untuk podcast, itu bisa menggunakan noise. Nah, selanjutnya,
Untuk podcast, yang pasti yang harus dipersiapkan adalah peralatan dan software. Bisa mikrofon, handphone, laptop atau komputer, dan software perekaman editing seperti Audacity, Adobe Audition, atau GarageBand. Tapi kalau misalkan software ini dirasa masih jauh dari jangkauan teman-teman, bisa juga kok mulai dengan handphone aja. Nanti itu akan ada tools-tools yang dapat membantu teman-teman. Gitu. Mulai aja untuk diri sendiri dan dicoba. Oh, kayaknya menarik nih mendengarkan suara sendiri gitu. Terus nanti juga akan membuat teman-teman tertarik untuk lebih banyak ngobrol lagi. Karena pasti kita itu pengen gitu bercerita, pengen untuk berbagi kisah, pengen juga orang lain itu mengetahui apa yang kita rasakan gitu dari podcast-podcast yang bisa teman-teman buat atau dari konten-konten yang kalian tulis nantinya. Lalu juga jalani prosesnya dengan memulai rekaman. Pasti harus milih tempat yang tenang kalau untuk audio saja dan visual. Tapi kalau oh ya, kalau untuk visual tentunya juga diperlukan cahaya yang cukup. Terutama kalau teman-teman ingin membuat podcast yang juga dimasukkan ke YouTube. Pasti pencahayaannya harus cukup. Nah, juga jangan lupa untuk pemanasan dulu nih. Sebelum memulai, harus coba pemanasan. Nanti intronya seperti ini, aku akan bahas ini, sampai closingnya seperti ini, gitu. Jadi harus pemanasan dulu biar tahu nantinya apa yang harus dibahas. Dan improvisasinya tuh jadi lebih gampang kalau ada pemanasannya. Apalagi kalau teman-teman mengundang narasumber ya, yang pasti ajak ngobrol dulu untuk ngebonding chemistry. Karena kalau kurang chemistry kan nanti podcastnya dia agak kaku gitu. Jadinya harus ngobrol-ngobrol sedikit lah dengan narasumber agar kebentuk chemistry-nya. Jadi podcastnya nanti itu bisa luas gitu. Lalu lakukan editing. Nah, editingnya juga bisa jadi ciri khas dari kontennya teman-teman dari podcast. Agar lebih menarik itu bisa ditambahkan intro, outro, musik yang atau juga bisa dikasih efek suara gitu. Tapi biasanya ini berkaitan dengan hak-hak cipta ya. Cuman saranku kalau ingin memulai, carilah suatu audio yang itu tidak ada hak ciptanya. Misalnya di YouTube banyak kok yang bisa teman-teman pakai gitu. Dan itu bebas hak cipta. Lalu publikasikan dan promosikan tentunya. Tapi buatlah sampul yang menarik dulu dan informatif. Tadi judulnya tidak terlalu panjang tapi jelas, lalu ada visual kamu atau kalau cuma di Spotify biasanya kamu bisa buat logo atau tagline yang itu untuk kamu saja gitu. Lalu juga bisa kamu tulis deskripsi episode yang jelas dan ringkas karena untuk menginformasikan kepada audiens sebenarnya konten podcast kita tuh apa tentang apa gitu. Lalu juga unggah aja di Spotify atau di Noise. Dan jangan lupa untuk mempromosikan itu di media sosial kamu. Tahu promosikan itu ke teman-teman kamu dulu deh, coba disuruh dengerin gitu. Terus suruh kasih feedback atau umpan balik atas apa yang sudah kamu buat gitu. Jadi biar kamu tahu nanti ke depannya apa yang perlu diperbaiki. Nah, lalu sekilas tentang Humanicast ya, sedikit promosi juga. Nah, jadi di FIB itu kan punya podcast namanya Humanicast dan itu juga baru dimulai di tahun kemarin karena masih baru jadi kita juga masih banyak belajar tentunya tapi kita juga punya host yang bukan cuma aku aja tapi ada beberapa teman-temanku yang lain yang aku ajakin untuk podcast juga lalu dalam tim podcast ini biasanya kita bergantian. Misalkan aku menulis konten, berarti nanti yang jadi host si B gitu. Nanti si B yang menulis konten
konten, aku nanti yang jadi host begitu. Jadi bergantian perannya. Karena dalam satu tim kan tidak cuma ada satu orang yang ingin menjadi podcaster atau ingin melatih public speakingnya gitu atau storytellingnya. Jadi kita harus bergantian. Nah, ketika teman-teman sudah menulis konten, sudah membuat podcast, yang pasti harus branding. Karena apapun yang kita jalani, apapun yang kita lakukan, kegiatan sehari-hari kita, sebenarnya itu bisa untuk di-brandingkan. Karena balik lagi ke yang aku katakan tadi, apapun yang kita buat itu pasti punya pasarnya. Ya, walaupun tidak semua orang itu suka dengan apa yang kita buat, tapi pasti ada yang suka dengan apa yang kita buat. Pasti itu. Maka dari itu, cobalah branding diri kamu sendiri. Show off yourself. Show up. Kayak, iya ini aku gitu, ini ciri khasku gitu. Jadi, di sini kan ada 47 teman-teman yang ikut di Zoom ini ya. Jadi, coba untuk memulai personal branding kamu. Kalau ada yang sudah memulai itu sangat bagus. Kalau ada yang belum memulai, coba mulai. Dan nanti kamu akan merasakan rasanya dikenal dengan suatu karya kamu gitu. Dan hal itu juga bisa memicu networking tentunya. Jadi dengan hal seperti itu, kamu bisa untuk lebih dikenal, lebih bermanfaat. Yang itu juga baliknya ke diri kamu sendiri. Yang pertama tentu diperlukan kepercayaan diri. Be confident. Be confident and be brave. Jadilah percaya diri dan berani. Karena the place is yours ya. Instagrammu ya itu media sosialmu. Twittermu ya itu punyamu itu. Misalkan kamu ingin di WhatsApp juga bisa kayak kan di WhatsApp bisa bikin status ya. Nah, itu juga semuanya tuh punyamu sebenarnya. Jadi kamu tuh bisa bikin apapun di media sosial kamu. Tentunya hal-hal itu positif dan bisa jadi bermanfaat. Selagi itu nggak merugikan orang lain, nggak perlu takut untuk branding diri kamu sendiri gitu. Karena itu juga kembalinya ke diri kamu sendiri, bukan ke orang lain. Tapi keuntungannya juga akan kamu nikmati sendiri gitu. Be confident, be brave, karena the place is yours. Semua itu punyamu, jadi manfaatkan aja. Selama ada media sosial, manfaatkan apapun yang kamu punya gitu. Dan yang kedua, consistently create high quality content. Kalau untuk memulai, tidak harus langsung high quality, tapi dengan memulai, itu kamu akan mencapai high quality itu, dan konsisten tentunya. Kalau tidak konsisten, kamu tidak akan mencapai high quality content, karena ketika kamu konsisten, kamu akan selalu merasa ada koreksi, ada yang kurang, kayaknya kurang ini, kurang itu, gitu. Tapi dengan hal itu, bukan membuat kamu jadi berkurang kepercayaan dirinya, justru itu harusnya bikin kamu untuk lebih percaya diri untuk membuat konten selanjutnya gitu. Karena biasanya orang yang pandai storytelling atau pandai public speaking atau pandai improvisasi itu juga berangkat dari kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangannya. Kalau teman-teman konsisten, itu juga pasti akan bagus nantinya. Jelas. Jadi konsisten aja dan mulai. Pasti nanti akan menghasilkan sesuatu yang high quality atau ya bisa dikatakan berkelas karena semakin banyak yang suka. Banyak kok anak UNER yang jadi influencer kan ya. Ada di fakultasku juga banyak. Di fakultas teman-teman pasti juga banyak kok yang jadi influencer gitu. Jangan jauh-jauh deh kita coba bahas tentang fakultas masing-masing aja dulu. Kehidupan kalian di perkuliahan seperti apa atau di fakultasnya tuh keunikannya seperti apa gitu itu bisa dibahas karena ada juga sih katingku yang jadi influencer dengan awalnya tuh memperkenalkan prodiku Sasindo lama-lama banyak yang suka lama-lama katingku jadinya memproduksi konten yang lebih luas lagi. Eh, bisa sampai ke hal-hal yang berkaitan dengan
karir gitu. Jadi kalau konsisten itu pasti akan ada hal-hal yang semakin ingin dibuat atau semakin ingin dicapai nantinya. Dan itu juga kembali lagi manfaatnya akan dirasakan oleh diri sendiri. Gitu. Dan build genuine relationship. Jadi bangunlah relasi yang baik dengan orang-orang yang akan orang-orang yang mungkin selinear sama kamu bakatnya atau minatnya, atau coba bangun networking dengan orang-orang yang kamu merasa orang itu sudah di atas kamu, tapi kamu itu juga akan jadi seperti dia atau bahkan bisa lebih seperti dia gitu. Coba kamu bangun relasi dengan apa? Ya dengan bekal yang kamu punya, dengan konten yang akan kamu buat gitu. Pasti kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang hobinya juga sama gitu. Lalu yang terakhir itu stay authentic dan be patient, kalian sabar. Sabar ya, karena yang namanya branding, yang namanya bikin podcast, bikin content writing, itu juga harus sabar. Nggak bisa kita langsung, kontenku kayaknya langsung banyak disukai gitu. Nggak bisa langsung seperti itu, karena ada prosesnya dan harus sabar. Justru dengan hal seperti itu nanti akan merasakan banyak wawasan yang akan didapatkan saat menulis konten, saat membuat podcast, atau saat mencoba untuk membranding diri sendiri di media sosialnya sendiri juga. Dan nah, tuh ada suatu kutipan di bawah, remember, personal branding is an ongoing process. Jadi, personal branding adalah suatu yang ongoing dan akan terus-menerus ada. Ongoing itu ya kayak nonton drama Korea gitu lah. Kita tungguin setiap episodenya gitu, setiap minggu. Atau yang nonton Queen of Tears kemarin, nonton drama yang ongoing, pasti kan ada prosesnya ya. Karena personal branding pun sama, itu adalah sesuatu yang ongoing. Jadi memang harus dilakukan secara terus-menerus dan sabar. Dan jangan lupa untuk percaya diri aja gitu. Dan jangan jangan pedulikan sesuatu yang negatif yang datang ke diri kamu atau yang kamu dengar dari online kayak, ih, ini sok-sokan banget bikin postingnya kayak gini-gini, mau daftar apa, mau daftar ini kita gitu. Biasanya kalau mahasiswa, ketika kita branding itu kayak ada aja yang ngomong, kamu mau daftar ini ya, kamu mau ini ya gitu, kamu mau nyalon ini ya gitu. Padahal kita branding diri kita sendiri ya untuk Instagram kita sendiri, untuk media sosial kita sendiri, karena kita punya, ya kita manfaatkan. Selagi kita punya bekal, punya pengalaman, punya wawasan, terus punya keberanian, ya pakai aja itu. Kalau misalkan ada orang yang agak nggak suka atau agak nyinyir, ya itu termasuk dari proses. Makanya kita harus sabar dan fokus aja ke hal-hal yang kita sukai. Fokus ke orang-orang yang mengapresiasi kita, yang suka dengan karya kita gitu. Fokus aja gitu. Karena kalau kita fokus ke itu, nanti kita akan terpacu untuk bikin sesuatu yang lebih bagus lagi gitu. Tapi jangan jangan mentah-mentah melupakan sesuatu yang negatif yang kamu dengar. Itu juga bisa jadi motivasi kamu atau koreksi untuk diri kamu sendiri tentunya. Jadi manfaatkan segala sesuatu yang datang dari kamu tuh dengan positif dan tanggapi juga dengan positif, termasuk branding ini. Nah, yang terakhir, benefits. Nah, benefits ketika kamu mau menulis konten, mau membuat podcast, sampai kamu mau untuk branding diri kamu sendiri adalah, yang pertama, kreativitas kamu tuh akan lebih terpacu. Nah, content writing hingga podcasting itu kan menuntut kreativitas yang tinggi ya, dan improvisasi yang tinggi. Jadi, kamu juga bisa menuangkan ide cerita yang menarik dan mengalir, entah itu dalam format audio maupun visual. Lalu yang kedua, kamu juga bisa belajar riset dan kamu juga bisa riset tentang topik yang menarik gitu. Karena riset itu jadi hal yang sangat-sangat penting dan krusial bagi seorang content writer podcast.
Nah, kamu jadi memahami topik yang akan dibahas secara menyeluruh agar informatif dan akurat tentunya. Selain itu, kamu juga bisa jadi paham audiens podcast tersebut itu seperti apa gitu. Lalu yang ketiga, kamu tentunya juga bisa membangun portofolio karena kebanyakan pekerjaan kita sekarang pasti memerlukan portofolio yang unik kan ya, yang memang itu ciri khas kamu, yang memang itu warna kamu gitu. Konten yang kamu buat untuk podcast itu juga dapat menjadi portofolio yang unik dan menarik. Hal ini bisa jadi pembeda saat melamar pekerjaan sebagai content writer di bidang lain atau ingin mengembangkan karir spesifik di dunia podcast karena berbekal dengan kemampuan public speaking kamu. Sekarang di kepanitiaan ya, di kepanitiaan atau di organisasi, kan pasti diperlukan public speaking. Public speaking kan yang menopang kita untuk dapat berdiskusi, untuk dapat berbicara dengan orang lain. Atau terutama orang-orang yang kita anggap mereka tuh pengalamannya lebih banyak daripada kita. Nah, berbekal dari public speaking itu, kamu bisa untuk kenal dengan mereka, untuk menjalin relasi dengan public speaking kamu. Tentunya public speaking itu nggak langsung bagus kan ya. Jam terbang itu sangat mempengaruhi. Jadi berlatihlah, mulailah dengan kamu mendengarkan suaramu sendiri atau mulai dari presentasi kelompok saat di kelas itu manfaatkan hal itu untuk menjadi wadah kamu melatih public speaking gitu. Karena sekarang apa sih yang nggak perlu public speaking gitu. Kita kan pasti perlu untuk punya kemampuan berbicara yang baik, berbicara yang enak didengar, berbicara yang tidak tidak ngawur gitu ya. Lalu juga itu bisa kamu jadikan saat melamar pekerjaan atau interview organisasi atau interview kepanitiaan, pasti kan kamu butuh untuk public speaking dan kepercayaan diri kan. Jadi itu juga bisa kamu jadikan sebagai portofolio dalam podcast atau content writing gitu. Sebenarnya portofolio itu juga nggak harus sesuatu yang sudah kita publikasikan kok, tapi juga bisa sesuatu yang kita buat. Apalagi kalau di sini ada angkatan 20, angkatan 22 atau 21 yang sudah bisa mengikuti MSIB, habis ini kan mau ada MSIB ya. Nah, itu juga bisa kalian bikin portofolio. Portofolio dari sesuatu yang kalian buat sendiri. Nggak harus kalian publikasikan, tapi bisa kalian buat dan kalian jadikan portofolio untuk mendaftar MSIB nantinya, kalau ada yang mau MSIB, gitu. Lalu yang terakhir adalah pasti berpeluang untuk bertemu orang-orang yang menarik kan. Karena beberapa podcast itu seringkali melibatkan narasumber atau bintang tamu. Nah, ini juga bisa jadi pengalaman yang tentunya berharga dan membuka peluang kolaborasi kamu di masa depan. Jadi, ketika kamu sudah memulai suatu langkah baru dengan menulis konten, dengan berani untuk mempublikasikan, dengan berani untuk membuat podcast kecil-kecilan di second account kamu atau di first account kamu itu juga bisa kamu bercerita apa yang kamu rasakan gitu. Itu juga bisa memacu kamu untuk bertemu dengan orang-orang yang menarik juga, yang bisa kamu bangun relasinya, yang mungkin dapat bermanfaat untuk jenjang kamu selanjutnya, atau jalan kamu selanjutnya, atau bisa bantu kamu untuk sesuatu yang ingin kamu capai gitu. Nah, mungkin ini bagian terakhir dari materi aku pagi ini. Untuk teman-teman bisa lebih connected sama aku, boleh follow Instagram aku di Ashila RZ karena di situ juga aku biasanya menulis konten atau mempromosikan podcastku atau juga bisa untuk sama-sama connected untuk personal branding gitu. Jadi kita akan semakin terpacu untuk membagikan hal-hal yang positif di media sosial kita dengan bekal yang kita punya tentunya. Terakhir, terima kasih teman-teman sudah mau memperhatikan
materi content writing dan podcaster dari aku. Selanjutnya aku kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak Asila atas pemaparan materinya tadi. Wah, materi hari ini sangat insightful sekali ya teman-teman. Tadi kita udah dijelaskan mengenai content writing. Sebenarnya nulis konten itu simple, tapi dibutuhkan seni. Gimana caranya kita tuh bisa menggait audiens melewati tulisan kita, gimana caranya kita menjadikan tulisannya tuh menarik. Lalu kita juga diajarkan gimana caranya kita membuat podcast yang baik dan benar. Nggak kerasa ya, saking serunya pemaparan materi tadi. Udah sampai aja nih kita di sesi selanjutnya. Pasti dari teman-teman nih, ada yang menyimpan pertanyaan dan butuh penjelasan mendalam mengenai content writing sama pembuatan podcast yang dipaparkan oleh Kak Ashila tadi. Nah, maka dari itu, kami membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Kami beri kesempatan kepada 3 penanya terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung raise hand atau langsung menuliskan pertanyaan ke kolom chat ya, teman-teman. Eh, Baik, ini ada pertanyaan dari Raden Raihan, bisa langsung on mic ya, lalu ditulis pertanyaannya. Oke, kedengaran nggak? Masuk, masuk. Terima kasih untuk penjelasannya dari Kak Asila. Sebelumnya saya ada timbul pertanyaan. Pertanyaan ini tuh menyangkut eh, pengenalan Kakak Asilanya sendiri yang sebelumnya sebagai siswa sastra ya. Saya bertanya, content writing yang dirasakan selama menjadi seorang content writer itu bagaimana sih? Kemudian bagaimana perasaan kakak sebagai siswa SMA dengan lulusan IPA atau IPS tahun 2021 dengan prodi kakak sehingga kakak merasa sebagai content writer merasa berat. Aku pernah di lulusan ini atau kakak akan tetap menjalaninya tentang hal itu. Oke, terima kasih. Sebelumnya Kak, ini mau langsung dijawab atau ditampung dulu 3 pertanyaannya Kak? Boleh langsung dijawab nggak apa-apa? Oh iya, Oke. boleh. Terima kasih ya Raden Raihan Aristian Nugroho. Kalau boleh tahu dari angkatan berapa? Kalau saya di atasnya kakak, Angkatan 20 ya Kak? iya 20. Oh iya, salam kenal Kak. Saya Ashila dari Prodi Sasindo dan Salam saya kenal. juga, oke, tadi kakaknya bertanya mengenai bagaimana menjadi seorang content writer dan apa yang dirasain saat jadi content writer tentunya. Lalu saya sendiri sebagai mahasiswa Sasindo yang mungkin prospek kerjanya Sasindo itu tidak sepaten teman-teman Saintek ya. Kembali lagi ke eh, rumpun humaniora tentunya. Biasanya akan lingkup pekerjaannya itu tidak selalu pasti, namun kita bisa jadi apa saja. Nah, dengan menjadi apa saja itu, dengan menjadi mahasiswa Sasindo tentunya saya mau atau ingin untuk memulai jadi seorang content writer. Awalnya itu tidak langsung bergabung ke Humanicast, tapi saya coba untuk menulis apa yang saya rasakan dari pengalaman-pengalaman kepanitiaan dan organisasi sejak maba. Karena dulu waktu SMA saya tidak memanfaatkan tidak terlalu memanfaatkan media sosial, tapi ketika kuliah saya ingin memanfaatkan itu gitu. Karena saya memandang saya dari sastra Indonesia dan saya juga dari Universitas Airlangga. Justru saya ingin memanfaatkan kesempatan itu dengan mengikuti banyak kegiatan yang dari maba itu sudah saya coba untuk memulai posting. Ya awalnya ada ketakutan sih kayak takut kok beda banget awal SMA kayak gini waktu kuliah jadi suka update gitu. Nah, tapi saya coba dari situ.
mulainya dari situ, dari menulis tentang hal pribadi, kegiatan pribadi. Lalu mungkin itu disukai oleh beberapa teman atau beberapa cutting yang juga memperhatikan kalau saya punya interest ke penulisan, content writing, dan saya juga punya minat untuk menjadi podcaster atau menjadi host karena saya juga biasanya menjadi MC dan moderator sejak maba. Jadi itu yang menjadikan bekal. Ada dosen saya yang mengajak saya untuk bergabung di tim Humanicast untuk menjadi host di podcast tersebut dan juga menulis-nulis konten untuk kita siapkan nantinya. Dan tentunya kan kita juga masih membangun Humanicast dan itu belum sesuatu yang besar seperti podcastnya UNER, tapi kita punya eh, beberapa teman-teman yang memang mumpuni di public speaking dan di penulisannya gitu. Jadi untuk menjadi seorang content writer sebelumnya saya belum pantas untuk dikatakan sebagai content writer karena itu belum menjadi job saya. Tapi untuk hobi, iya saya hobi untuk content writing, tapi untuk job sepertinya belum, tapi ada minat untuk ke sana. Lalu yang dirasakan ya sangat senang tentunya karena dari hal-hal seperti ini juga saya bisa kenal dengan teman-teman yang punya minat serupa. Contohnya saya diundang di editing class UKM Penalaran ini juga berangkat dari saya branding podcast juga content writing di Instagram saya. Ada salah satu teman dari UKM Penalaran yang menghubungi saya karena melihat apa yang saya posting gitu. Jadi the power of branding itu sangat ini sih sangat menjual ya. Dan yang dirasain itu tadi eh, kadang ya ada capeknya sih kayak jadinya kayak harus nyambi gitu kan harusnya kita kuliah terus harusnya yang ngerjain tugas lah segala macam kan tugasnya pasti banyak juga cuman kita juga punya waktu yang diluangkan untuk membuat konten tapi sebenarnya membuat konten itu nggak sesusah itu bisa dilakukan waktu luang karena kita misalkan lagi di jalan atau lagi nunggu temen atau lagi gabut itu bisa langsung tulis di handphone dicatat dulu gitu baru nanti yang lebih propernya kita buat dengan konten brief yang lebih proper untuk konten podcast selanjutnya gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab Kak Raden. Iya, terima kasih Kak. Cuman saya masih heran aja dengan prospeknya si podcast ya. Kan selama ini masih belum berkembang banget ya tentang podcast itu. Seperti itu aja. Oke, baik. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Jadi eh, prospek kalau bicara tentang prospek sastra Indonesia sebenarnya itu sangat luas. Namun dengan keluasannya itu kita justru belum bisa untuk eh, mendalami suatu bidang kayak ilmu politik kan jelas ya bidangnya ke politik gitu dan pasti mereka juga bisa menulis karena mereka juga dituntut untuk membuat artikel atau membuat jurnal dan kita juga sebenarnya membuat jurnal membuat artikel tapi kita perlu waktu dan tenaga yang lebih untuk memahami bidang-bidang yang seharusnya kita tulis gitu dan kalau untuk prospeknya sendiri memilih dengan jalan content writing itu sebenarnya suatu hal yang cukup menjanjikan karena yang saya sampaikan di awal tadi mengenai perkembangan teknologi yang sangat cepat ini pasti akan banyak perusahaan yang memerlukan untuk content writer atau copywriter. Nah, di sastra Indonesia itu juga diajarkan untuk menjadi copywriter, untuk menjadi jurnalis karena banyak matkul-matkul yang memang mengajarkan kita atau membentuk kita untuk ke arah ke sana. Bisa menjadi tenaga pendidik ataupun jurnalistik atau juga bisa menjadi copywriter itu tadi yang sangat diperlukan sekarang kan copywriter ya. Itu sih Kak. Kalau gitu, terima kasih banyak informasinya Kakak Asila.
Baik, untuk penanya kedua, ada Kak Iqbal Restu Prayoga, bisa langsung disampaikan apa yang mau ditanyakan kepada Kak Sheila. Suara saya sudah terdengar jelas ya, Kak moderator dan juga Kak Asila. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, suaranya sudah masuk. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, saya Iqbal Restu Prayoga dari universitas sebelahnya UNER yang ada di Surabaya juga. Terima kasih sebelumnya sudah diberikan kesempatan untuk bertanya, dan juga apresiasi tinggi kepada Ketua Pelaksana dan juga teman-teman panitia karena telah menyelenggarakan acara yang sangat banyak sekali manfaatnya di bidang kreatif, terutama pada topik kali ini adalah content writing dan juga dunia podcaster. Nah, saya juga ingin bertanya dan juga minta tipsnya nih dari Kak Asila. Saya juga suka hobi menulis, selain karena dipaksa oleh tugas perkuliahan, juga karena hobi juga. Jadi saya ingin bertanya tips sih dari Kak Asila, bagaimana ketika kita sedang menulis terus mengalami writer's block atau keadaan di mana buntu gitu Kak, mau apa namanya, mau nulis apa lagi nih, mau melanjutin apa lagi. Sedangkan di awal kita sudah mencari referensi yang sangat sekali banyak, dan di tengah-tengah nulis entah kenapa mungkin entah kehabisan kosakata atau kehabisan topik yang akan mau diulas lagi. Mungkin itu pertanyaan pertama dari content writing. Dan juga di dunia podcast saya sempat juga apa namanya berkecimpung di dunia podcaster. Saya sering mengalami kendala ketika ingin mengupload konten. Menurut Kak Asila, clickbait pada satu konten podcast yang akan diupload di Noise, Spotify, ataupun berupa visual video yang akan diupload di YouTube, clickbait itu menurut Kak Sheila gimana Kak? Apakah berdampak penting untuk target marketing atau strategi marketing kita? Karena uh, terkadang clickbait itu juga memberikan dampak negatifnya ketika audiens atau viewers kita nggak mau nonton lebih lanjut atau nggak mau dengar lebih lanjut, keburu komentar tentang hal-hal negatif terkait clickbait. Nah, clickbait ini kan gunanya untuk men-trigger apa namanya viewers kita atau pendengar kita ya Kak. Nah, kadang-kadang tuh banyak yang nggak mau dengerin dulu, nggak mau lihat dulu, langsung komentar negatif karena melihat clickbaitnya kok udah seperti ini. Nah, jadi sekian aja pertanyaan saya Kak. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon jawabannya. Baik, untuk Kak Asila bisa langsung dijawab pertanyaannya tadi. Oke, baik. Terima kasih Iqbal Restu Prayoga yang dari kampus tetangga. Salam kenal. Oke, pertanyaan sangat menarik ya, dan sering dirasakan oleh content writer atau juga sama podcaster. Nah, yang pertama kita bahas mengenai tips writer's block. Kalau dari aku sendiri, yang aku rasakan saat aku buntu mau nulis apa lagi ya, bingung gitu. Nggak cuma di content writing, di tugas pun kita kadang ngerasain yang namanya writer's block kan ya. Nah, ketika kita ngerasain, aduh buntu, bingung mau nulis apa lagi, yang aku lakukan adalah aku berhenti dulu, aku istirahat gitu. Kalau kita ngerasain writer's block itu artinya kita tuh sudah capek, sebenarnya otak kita tuh butuh istirahat gitu. Jadi yang diperlukan adalah istirahat dulu. Tapi kalau masih ada yang perlu dikejar atau yang masih perlu diselesaikan, coba dengan mencari sumber yang lain, tapi itu masih kita rasa menyenangkan. Contoh, kalau yang aku rasa, aku merasakan writer's block, terus aku pengen istirahat, tapi aku pengen tetap pengen scroll sosmed untuk dapat insight baru, untuk dapat bahan baru, itu aku selalu scroll Twitter. Kenapa aku scroll Twitter? Karena Twitter adalah satu media yang paling gampang untuk kita cari keywords. Misalkan aku pengen bahas soal ISMA, terus aku bingung apalagi yang mau aku bahas gitu. Jadi aku cari topik ISMA di Twitter, di search barnya, di situ akan banyak orang-orang bahas ISMA. Nah, di situ kan kita bisa memposisikan sebagai audiens. Oh, berarti kebutuhan audiens seperti ini gitu. Dari Twitter itu cukup membantu sih daripada aku harus tanya-tanya ke orang-orang sekitar aku, karena aku lebih suka untuk mencari hal-hal itu, mencari tahu sendiri. Jadi ketika aku mencari di Twitter, aku memposisikan diriku sebagai audiens dan aku jadi tahu kebutuhan mereka seperti apa dari search bar itu. Kembali lagi memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya.
dengan ketika kita mengalami writer's block itu. Bisa jadi inspirasi kita tuh datang dari situ dan itu bisa kita bahas atau riset lebih dalam lagi nantinya untuk di content writing. Kalau biasanya aku lakukan seperti itu. Atau kalau mau yang lebih ilmiah lagi atau yang lebih kredibel lagi, ya carinya dari eh, kayak Google atau dari jurnal. Tapi aku biasanya agak males ke situ ya, karena kalau kita baca Google atau baca ke jurnal itu kan pasti butuh waktu banyak dan sebenarnya hiburan itu yang seperti itu bukan hiburanku. Jadi hiburanku adalah membaca orang-orang di Twitter gitu. Jadi aku membaca dari situ, aku mencari dari search bar-nya. Itu cukup membantu. Jadi kalau kamu nanti ngerasain writer's block, coba aja cari di Twitter keywords yang kamu butuhkan gitu. Pasti banyak yang bahas dan di situ kamu akan temu inspirasi. Karena aku juga selalu merasakan itu dan cukup membantu. Jadi cukup menjadi bahan untuk istirahat aku juga sih. Lalu podcast. Nah, untuk tadi kan membahas tentang clickbait ya. Kalau clickbait yang negatif, sebenarnya aku kurang setuju dan dari konten-konten yang pernah aku buat atau podcast yang aku buat pun tidak ada yang clickbait secara negatif. Kebanyakan sekarang eh, dari YouTube atau dari artikel itu kan kontennya selalu clickbait ya. Nah, clickbait yang negatif ini sebenarnya berpotensi untuk merusak dunia kepenulisan. Kenapa? Karena seharusnya kita bisa membuat konten atau membuat judul yang clickbaitnya itu positif, yang masih relevan dengan konten yang akan kita bawa. Sebaiknya pilih yang seperti itu daripada harus membuat konten yang nge-trigger orang untuk nonton, tapi jadinya orang itu kayak, loh kok beda dengan judulnya gitu. Nah, itu akan membuat penonton kecewa. Jadi dengan menjaga kepercayaan audiens atau kesukaan audiens terhadap konten kita ya kita buat judul yang clickbaitnya itu positif atau yang selinger dengan konten yang akan kita buat gitu. Jadi kalau bisa jauhi judul-judul yang clickbaitnya itu negatif karena itu juga akan menurunkan kualitas dari podcast kamu nantinya. Mungkin itu yang bisa aku jawab untuk Iqbal. Terima kasih aku kembalikan ke MC. Baik, Terima kasih. ini juga untuk penanya ketiga, ada pertanyaan dari Kak Via dari Kadif Medinfo UKM Penalaran. Gimana sih menurut Kak Asila sendiri mengenai copywriting dengan teknologi AI? Lalu apa aja sih tips copywriting untuk promosi? Apakah ada kalimat yang harus dipakai untuk bisa meningkatkan promosi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak siapa tadi Kadif Medinfonya? Kak Via, Kak. Oke, terima kasih Kak Via atas pertanyaannya. Menarik semua ya tiga orang yang bertanya ini, terutama yang terakhir mengenai copywriting dengan teknologi AI. Zaman sekarang, kita kan sudah dimasuki dengan AI ya, entah itu ChatGPT atau dengan AI yang lainnya yang bisa membantu kita untuk menulis tugas atau menulis artikel gitu. Sebenarnya ada dampak positif dan negatifnya. Dari dampak positif kita bisa ambil itu sebagai sumber inspirasi kalau kita ngerasain writer's block yang tadi yang dibahas sama Mas Iqbal tadi. Nah, dengan AI itu sebenarnya bisa jadi sumber inspirasi kita gitu. Jadi kita juga bisa terhindar dari writer's block. Tapi negatifnya itu juga bisa memicu kita untuk semakin ingin sesuatu itu berjalan secara cepat. Karena perkembangan teknologi pun itu bikin kita tuh ngerasanya kayak kok apa yang kita lihat itu lama sekali gitu. Apa yang kita rasain ini kayak lama banget. Daripada lama-lama mending aku cari yang instan aja, aku pakai AI gitu. Nah, itu justru sesuatu yang negatif. Bisa jadi sesuatu yang negatif, bisa jadi positif. Kalau negatifnya kita akan ketergantungan untuk kita hmm, jadi kita buka AI untuk cari inspirasi gitu. Tapi di
satu sisi lainnya kita juga bisa jadikan itu sebagai inspirasi gitu. Hmm, tergantung penggunanya itu sendiri ya. Kembali lagi, kalau misalkan kita mampu menggunakan teknologi itu secara cerdas, pasti nantinya kita itu juga akan menggunakan dengan sebaik-baiknya dan sebermanfaatnya gitu. Kalau misalkan kita mengerjakan tugas dengan menggunakan AI, kadang ada yang membolehkan, ada yang tidak. Sebenarnya kalau kita mengerjakan tugas dengan menggunakan AI atau menulis konten dengan menggunakan AI, itu sebaiknya kita tidak langsung copy paste yang persis banget sama yang AI tulis. Tapi justru kita tuh ubah dengan bahasa kita sendiri. Nah, untuk meminimalisir dampak negatif dari penggunaan AI, kita perlu yang namanya hmm, parafrase. Nah, kembali lagi, ada kan parafrase AI juga. Tapi di sini tergantung kita juga mau yang instan atau mau yang berkembang untuk diri sendiri. Karena kalau kita mau ngeparafrase dengan kemampuan kita, yang berkembang kan kita ya, diri sendiri ya. Tapi kalau yang ngeparafrase adalah AI, ya yang berkembang ya AI. Semakin pintar mereka, tapi semakin malas juga kita nantinya, gitu. Lalu, untuk copywriting dengan teknologi AI sendiri, bisa bisa dilakukan, tapi tentu dengan menjadikan itu hanya sebatas sebagai sumber inspirasi aja. Karena setiap content writer kan punya ciri khasnya masing-masing. Itu yang harus ditemukan oleh content writer. Dan untuk media info terutama ya, kalau di bidang media info itu kan biasanya kita perlu buat konten di media sosial. Katakanlah microblog. Microblog adalah suatu feeds yang UKM penasaran buat juga di Instagram itu. Nah, itu microblog itu bisa teman-teman juga cari di AI. Bahannya saja, tapi risetnya tetap dicari eh, dari sumber-sumber yang memang kredibel gitu dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau dari AI kan tidak ada sumbernya yang jelas. Jadi kita harus mencari sumber yang jelas. Justru AI itu jadikan inspirasi. Lalu kita cari sumber yang jelas dari jurnal, dari artikel gitu. Lalu untuk tips copywriting untuk promosi. Kalau untuk kata-kata yang harus dipakai sebenarnya tidak ada. Karena kembali lagi seorang copywriter punya ciri khasnya masing-masing. Tapi kalau ingin mencoba gaya, masih ingin coba-coba nih, masih ingin nyari gayaku tuh sebenarnya seperti apa, ciri khasku seperti apa. Coba cari iklan-iklan yang biasanya judulnya tuh pendek-pendek. Kalau aku biasanya ngamatin iklan-iklannya iPhone sih, karena mereka biasanya suka bikin iklan yang eye-catching ya. Itu masuk ke copywriting kan. Karena mereka bisa bikin suatu judul yang cuman 4 sampai 5 kata, tapi itu juga kayak oh, iya bener juga ya gitu. Nah, sebenarnya seorang copywriter tuh harus punya suatu kepekaan seperti itu. Jadi nggak harus harus pakai kata-kata tertentu gitu, tapi justru dengan memperhatikan pasar, dengan apa yang kita lihat, itu bisa jadi inspirasi kita untuk membuat hal yang serupa tapi tidak sama. Beda ya hal yang plagiasi dengan kita membuat hal yang serupa tapi tidak sama gitu. Tapi itu bisa dicoba sih untuk promosi copywritingnya teman-teman. Oke, itu terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak Asila atas jawaban-jawabannya. Saya mau memberi apresiasi kepada tiga penanya tadi, Kak Raden, Kak Iqbal, serta Kak Via yang sudah memberikan pertanyaan yang menarik-menarik, sehingga secara nggak langsung tuh ngasih kita ilmu baru juga gitu. Karena keterbatasan waktu, jadi kita cukupkan di tiga pertanyaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Ervan untuk menuju sesi berikutnya. Wah, keren-keren juga ya pertanyaannya dari teman-teman peserta ini. Tapi sayangnya harus dicukupkan sampai sampai sini aja. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ashila yang sudah mau memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua.
Tapi sebelum kita mengakhiri acara, kita akan ada penyerahan simbolis sertifikat kepada Kak Ashila sebagai pemateri pada hari ini kepada panitia yang bertugas. Oke, oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan sesi yang paling kita tunggu-tunggu nih, yaitu sesi dokumentasi. Kepada para peserta yang tidak berhalangan untuk mengaktifkan kamera, dimohon untuk dapat mengaktifkan kamera supaya kelihatan nih wajah-wajahnya yang cantik-cantik yang makin ganteng. Yuk teman-teman on cam yuk Yuk, yang nggak berhalangan. Kita foto bareng-bareng. foto bareng buat dokumentasi, nanti di post di IG Penawar. Yuk, yuk. Yuk on cam yuk. Nanti masuk IG-nya penalaran loh. Yuk on cam yuk. Oke, kayaknya udah banyak yang on cam ini. Tapi masih banyak yang belum juga. Ayo, teman-teman pada on cam. Oke, mungkin cukup kali ya. Oke, kepada panitia yang bertugas. Oke, Oke, untuk slide pertama ya, 1, 2, 3. Sudah ya, terima kasih. baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin adalah sesi presensi peserta yang peserta bisa melakukan presensi di kolom chat yang udah dibagiin. Nah, peserta bisa mengisi presensi yang sudah dibagikan di kolom chat. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Ashila yang sudah mau memberikan ilmu yang bermanfaat acara pada pagi hari ini. Kami mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Lalu apabila dari Kak Ashila sendiri, apabila ada keperluan lain yang mendesak, dapat diperkenankan untuk meninggalkan Zoom. Terima Oke, kasih. terima kasih teman UKM Penalaran. Izin live ya. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih atas antusiasme dan semangat teman-teman semua dalam mengikuti acara di pagi hari ini. Padahal ini tuh hari libur, tapi teman-teman tuh masih semangat buat ikut acara ini karena pastinya pengen dapat ilmu baru ya tentang content writer serta podcast dari Kak Ashila. Kami dari panitia mohon maaf atas kekurangannya dalam acara ini dan semoga apa yang kita dapatkan di hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oh iya, buat teman-teman yang mau di tag nanti bisa eh, chat aja ya. Bisa di reply aja story-nya. Nanti biar di tag buat dokumentasinya. Oke, kami berikan waktu tambahan 2 menit untuk peserta dapat mengisi presensi pada kali ini sebelum kami tutup. Jangan lupa cek chat Zoom ya teman-teman, soalnya link presensinya udah dikirim di sana. Betul. Dan diharapkan untuk mengisi ya teman-teman supaya dapat SKP. Nanti kalau presensinya nggak diisi, nanti nggak kecatat, terus nggak bisa dapat SKP teman-teman. Jadi jangan lupa diisi ya presensinya.
Mungkin sebelum aku tutup, aku ada sedikit pantun buat kalian. Buah nangka, buah stroberi. Ada maling mencuri gelas. Selesai sudah kami akhiri. Sampai jumpa di hari ketiga editing class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Terima jumpa kasih teman-teman yang udah hadir di hari ini. Seakan hangat indahnya sang mentari